Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba para pemirsa yang budiman, selamat datang di channel TB, yaitu channel pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Fatah Temboro. Alhamdulillah, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan P5PPRA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dalam tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik jejak karbon, sampah, dan hidup kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nah. Kabar teman-teman semuanya siang hari ini? Alhamdulillah baik semua, insya Allah baik. Sebelum Ustadz masuk dalam pembelajaran hari ini, Ustadz ingin membacakan daftar hadir. Silakan yang saya sebutkan namanya untuk mengangkat tangannya. 1. Anara Nur Baiti, Agistia Mecha Latifah. 6. Asfahani Aulia Az-Zahra. Marid, sakit ya. Fatimah Az-Zahra. Baik teman-teman, hari ini pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah mengenai jejak karbon, sampah, dan kehidupan kita. Seperti mana kita ketahui semuanya, di alam semesta ini berbagai macam zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan macam-macam kebutuhan kehidupan makhluknya, termasuk manusia. Manusia membutuhkan yang namanya oksigen. Siapa yang tidak membutuhkan oksigen? Tidak ada, kecuali orang meninggal, orang mati. Tidak perlu oksigen dia. Karbon merupakan suatu unsur yang diabsorpsi dari atmosfer, yang dihasilkan dari atmosfer. Atmosfer itu lapisan terluar di bumi kita, itu ada lapisan atmosfer, untuk fungsinya untuk melindungi bumi kita dari benda-benda yang langsung bertumbukan dengan bumi. Begitu. Melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah material yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, terus produk sampingannya seperti sampah kebun, hasil panen, dan sebagainya. Sekarang kita membahas mengenai emisi tadi itu. Topiknya sumber emisi. Sumber emisi. Apakah itu emisi karbon? Tadi kita sudah tahu apa itu karbon. Sekarang emisi karbon itu adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2. Ya. C itu karbon, O2 itu oksigen. Jadi oksigen udara bercampur dengan hasil pembakaran dari bahan bakar yang terbuat, yang tersusun atau yang diproduksi dari fosil seperti bensin. Bensin itu dibakar oleh kendaraan bermotor, kemudian pembakarannya itu tidak sempurna, ya, akhirnya mengeluarkan zat kimia namanya karbon. Karbon itu
terus bercampur dengan oksigen. Akhirnya menjadi CO2. Nah, ini namanya emisi karbon. Bukan hanya bensin saja, bisa juga solar, LPG. Tahu LPG? Gas itu, gas yang dipakai oleh kita di rumah itu, tabung-tabung gas LPG itu mengeluarkan emisi karbon. Coba kalau memasak di dapur dengan gas, kemudian tiba-tiba itu ada kebocoran di tabung gas itu, kita akan menghirup sesuatu yang tidak enak dicium. Ada yang suka mencium karbon? Nah, itulah cium gas, ya. Mencium karbon dari pembakaran LPG yang bercampur dengan oksigen yang ada. Nah, emisi tadi dari pembakaran fosil atau dari hasil LPG gas itu melepaskan ke atmosfer berupa karbon, sehingga terjadi macam-macam kerusakan. Maka ini sumber-sumber emisi karbon dioksida secara global dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan yang berupa dari fosil, ya. Seperti tadi itu Pertalite, Pertamax, bensin, solar, dan lain-lain, ya. Termasuk juga minyak bumi dan batu bara. Itu hampir 36% dari industri energi pembangkit listrik atau kilang minyak dan lain-lain. Itu fosil tadi itu, ya. Hampir kurang lebih 36%. Ya. Kemudian dari sektor transportasi, pembakaran karbon dioksida CO2 itu hampir 27%. Ya. Merusak udara yang ada di bumi ini. Ya. Kemudian dari sektor industri 21%, pencemaran udara itu. Kemudian juga 15% itu dihasilkan oleh industri rumah tangga atau rumah tangga dan jasa, dan 1% dari sektor yang lain. Pada data yang terakhir yang saya pelajari, ya saya searching di Google itu, pada data yang terakhir tahun 2021 misalnya, itu emisi karbon dioksida meningkat sedikitnya menjadi 536.830 ton. 536.830.000 ton. Menurut data statistik di negeri kita, menyebutkan sumber sektor pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha penyumbang emisi CO2 terbesar di Indonesia selama periode 2017 dan 2021. Nah, maka mereka itu menyumbang lebih dari 50% itu, ya, CO2 yang disebar di negeri kita. Coba bayangkan, 50%. Berarti kerusakan udara terutama di negeri kita itu hampir 50%. Ya. Bisa dipahami? Baik, sekarang saya membahas mengenai emisi udara di seluruh dunia. Negara manakah yang paling besar menghasilkan emisi CO2? Pertama adalah negara China. Cina, karena penduduknya juga terbesar, ya, industrinya terbesar. Cina merupakan negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia dengan total emisi lebih dari 10,26 miliar ton. 10,26 miliar ton CO2. Bayangkan. CO2. Kemudian yang kedua, negara yang menghasilkan emisi CO2 terbesar adalah Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Uni Eropa. Dengan emisi masing-masing sebesar, Amerika itu besar 6.135 miliar ton. Dan Uni Eropa itu kurang lebih 4.263 miliar ton emisi CO2.
dua. Coba bayangkan, berarti udara yang ada di alam semesta, dari belahan-belahan dunia, di mana saja sudah tercemar begitu besar. Maka ini cocok, ya? Cocok dengan apa yang kita pelajari di dalam agama Islam. Allah berfirman, "Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Allah berfirman, akan telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena sebab tangan-tangan usilnya manusia. Ayo kita ke parkiran. Nanti saya mau bertanya sama teman-teman setiap kelompok itu. Pertama pertanyaannya, nanti sudah ada jawabannya, tinggal itu saja nanti. Ya, biar mana yang agak luas, dingin, man. Ini aja, mana? Ya, sini aja, mana? Coba perhatikan sekitar kita oleh teman-teman siswi. Berapa banyak kendaraan bermotor yang dipakai oleh ustadz, ustadzah, siswi-siswi yang ada di sini. Maka dari setiap motor ini menghasilkan gas buang emisi karbon tadi itu yang sudah saya jelaskan. CO2. CO2. Baik, sudah bisa dipahami? Ini diantara contoh gas emisi buang karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Karena motor itu menggunakan bahan bakar pertalite, bensin atau pertama, sedangkan itu dihasilkan dari fosil, ya, fosil. Inilah termasuk bagian emisi yang akan merusak udara di sekitar kita. Bisa dipahami? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Selepas ini nanti dibagi kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4 yang ya sampai 4 kelompok. Pertanyaan yang pertama coba ditulis oleh teman-teman.
apakah dampak asap kendaraan bermotor bagi lingkungan? Pertama, apakah dampak asap kendaraan bermotor bagi lingkungan? Yang kedua, polusi apakah yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor? Polusi apakah yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor? Kemudian ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran? Bisa dipahami? Yang keempat, dari upaya di atas, manakah yang sekarang dapat diterapkan di lingkungan madrasah dan pesantren kita? Dari upaya di atas, manakah yang sekarang dapat diterapkan di lingkungan madrasah di madrasah kita? Yang kelima, mengapa kendaraan bermotor menjadi penyebab polusi udara? Bisa? Tulis sudah? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan polusi dan polutan? Berikan contohnya. Yang ketujuh, yang terakhir, apa saja gas buang pada kendaraan bermotor? Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya. Coba berkumpul dengan kelompoknya sambil berdiri kumpul gitu. Ya. Kelompok satu sini. Ya. Kelompok satu sini buat lingkaran. Kelompok dua. Mana? Kelompok dua. Ya, kelompok dua itu. Udah? Kelompok tiga mana? Ya, kelompok empat situ. Ya, silakan itu dibahas ya. Dijawab pertanyaan tersebut. Sekarang kita akan berbincang dengan narasumber hari ini. Beliau adalah namanya Bapak Abdurrahman. Beliau petugas di sini, bagian parkir di madrasah kita. Silahkan teman-teman bertanya yang berhubungan dengan tema hari ini, pembelajaran kita kepada Bapak Abdurrahman. Silahkan, ada yang bertanya? Silahkan bertanya. Kelompok ya, silahkan. Ada berapa jumlah kendaraan motor di sini? Untuk jumlah motor kurang lebih ada 500. Berapa Pak Abdurrahman? Unit. Ada 500? Ada 500 unit. Unit. Ada 500 unit. Ada yang lain lagi? Silakan bertanya. Ya. Berapakah guru formal yang mengajar di Al-Fatah yang menggunakan kendaraan bermotor ini, Pak Abdurrahman? Kurang lebih ada 500 unit. 500 unit. Ada 500 unit. Baik. Siapa lagi yang akan bertanya kepada narasumber hari ini kita? Ya. Ada berapa guru yang menggunakan kendaraan listrik? Ada berapa guru yang memakai kendaraan listrik di sini, Bapak Abdurrahman? Oh, kurang lebih ada 40 unit. 40 unit. Lumayan lah ya, 40 unit. Ya. Terima kasih Bapak Abdurrahman atas perhatiannya bersama teman-teman memberikan jawaban. Dan baik, jazakallah. Baik, insya Allah selepas ini teman-teman silahkan menyampaikan hasil observasi tadi di lapangan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi. Pertanyaan pertama adalah, apakah dampak asap kendaraan bermotor bagi lingkungan? Silakan, kelompok mana yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kelompok satu, silakan berdiri. Dampak pencemaran udara dapat merusak gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru dan merusak lingkungan. Masya Allah. Akibat dari asap kendaraan bermotor yang menghasilkan CO2 itu akan merusak pernapasan, ya, kena asma, kena kanker, kena penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan, tenggorokan, bronkitis atau apa. Sekarang jawaban pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tadi disampaikan, polusi apakah yang diakibatkan
oleh kendaraan bermotor? Pertanyaan kedua adalah polusi apakah yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor? Siapa yang bisa jawab? Dari kelompok mana silakan? Kelompok 3. Silakan berdiri. Kelompok 3. CO2. Ya, karbon dioksida. Ya. Merawat mesin kendaraan bermotor secara berkala. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini mengenai karbon dioksida. Di pondok ini banyak sekali pengendara motor menggunakan motor berkisar sampai 500 unit motor. Sedangkan yang menggunakan motor listrik hanya sekitar 40 dibandingkan yang begitu jauh. Kendaraan bermotor mengakibatkan polusi udara yang menyebabkan kerusakan pernafasan dan mencemari udara. Maka dari itu untuk mencegah semua itu kita bisa mengurangi kendaraan bermotor dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Bagaimana pendapatnya kelompok yang lain? Untuk mengurangi emisi karbon tadi itu, pendapat teman kita adalah dengan berjalan kaki. Ini untuk teman-teman yang ada di kampung, orang Ansor. Ya, suruh jalan kaki 1 km, 2 km dari rumahnya ke madrasah kita. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Silakan. Saya tidak setuju karena jarak antara rumah dan madrasah jauh. Bisa dengan menggantinya dengan sepeda listrik. Wah, dengan sepeda listrik katanya. Ya. Baik, boleh juga itu diganti dengan sepeda listrik. Sekarang silahkan teman-teman membuat poster, ya. Poster yang berhubungan dengan lingkungan hidup kita, bagaimana supaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Silahkan ditulis di posternya masing-masing, kemudian nanti akan dipresentasikan, disampaikan sambil berdiri nanti untuk dibahas. Baik, silakan. Sudah ya? Kelompok 4. Apa posternya kelompok 4? Berdiri. Baik, setelah ini teman-teman nampilkan hasil poster temuan yang berhubungan dengan gas buang emisi karbon CO2. Tadi kita sudah observasi di tempat parkiran. Makanya silahkan, siapa, kelompok mana dulu yang akan menampilkan hasilnya? Kelompok 3, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mengganti sepeda motor dengan sepeda ontel ataupun sepeda listrik agar mengurangi CO2. Diserap oleh pohon-pohon dan pohon-pohon mengeluarkan oksigen yang baik untuk kehidupan kita. Ya, jadi pohon-pohon itu berkorban untuk kita semua, untuk kalian semua itu. Dia menghirup karbon dioksida, CO2 itu dihirup sama dia, kemudian mengeluarkan O2 oksigen. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faruddahu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Kalamu qalimun la yu'malu sama'u tanazaha aqami wa fi'li wa niyati bihi asasi min kulli da'i wa nuruna biruri wa bi'tadali wa hayratika ya rabbi mati'in sirri uruki wa nawi fi qalbi wa sami wa mukati